UPIM itu tempatnya belajar, tempatnya kita mengembangkan diri. Tapi sebenarnya UPIM ini UKM penalaran. Tapi kita kayaknya lebih kelihatan kalau kita fokus ke videografi dan desain ya kalau saat ini ya. Di UPIM selain foto, video, dan karya tulis itu juga ada pertama liputan, yang kedua itu diskusi filsafat, yang ketiga juga ada debat, terus habis itu ada pengelolaan website, sama ada launching majalah. Sebenarnya awal dibentuknya UKM UPIM itu sudah sejak tahun 2002 dibentuk oleh Bang Taufik waktu itu, dan dulu saya dengar dari cerita dari alumni-alumni kalau misalkan UPIM ini dibentuk untuk sarana belajar seperti yang tadi, sebagai sarana belajar karena waktu itu banyak dosen yang nggak ngajar matkul, kayak sering kosong kayak gitu. Jadi biar bisa terus berkembang itu kan harus diasah terus gitu kan. Nah, akhirnya Bang Taufik menginisiasi membentuk UKM penalaran ini untuk sebagai sarana belajar bagi mahasiswa-mahasiswa. Tapi dari 2002 sampai 2004, anggota UPIM sendiri itu cuma terdiri dari 2 orang. Bang Taufik sendiri sama satu lagi. Tapi setelah 2004 sampai seterusnya, alhamdulillah anggota UPIM terus bertambah dan semakin banyak hingga 2021 sampai 2024 alhamdulillahnya UPIM selalu menjadi UKM dengan anggota yang terbanyak di Ormawa Ubara. Yang pertama itu dari liputan. Liputan itu kita ngeliput event-event yang ada di Surabaya, terus kita jadikan video liputan yang nantinya bakal diupload di YouTube sama di feed Instagram. Terus yang kedua tadi juga ada debat filsafat yang nantinya itu ngajak semua anggota UPIM untuk diskusi bareng tentang topik yang akan dibawa, terus diajak debat, diajak berpikir kritis bersama. Terus yang ketiga juga ada pengelolaan website yang di situ diisi sama anak-anak dengan karya puisi, terus cerpen, sama kayak review-review tentang wisata, tempat hunting atau kuliner dan lain-lain. Juga yang terakhir ada launching majalah. Sejauh ini majalah yang sudah launching dari UPIM itu ada Vol 1 sampai Vol 11 yang nantinya bakal di launching di FES akhir tahun 2024 ini nanti. Sebenarnya kalau orang bicara soal UKM penalaran itu pasti terfokusnya dengan kayak kita debat, diskusi, habis itu bikin karya tulis ilmiah dan lain-lain, ikut lomba sana sini. Kalau di UPIM sendiri ini UKM penalarannya jangkauannya lebih luas lagi. Kita nggak terpaku dengan cuman menulis karya tulis aja. Kita juga berkarya di bidang-bidang lain seperti di videografi, fotografi, dan desain. Karena untuk menyampaikan pendapat kita tuh nggak hanya melalui tulisan. Kalau kita menyampaikan pendapat melalui tulisan saja, kadang orang-orang di zaman ini, di era digital itu lebih tertarik ketika tulisan itu terdapat sebuah desainnya, terdapat sebuah fotonya, videonya. Untuk menyampaikan informasi ini lebih mudah ditangkap dengan orang-orang. Menyampaikan sebuah ilmu itu biar lebih ditangkap sama orang-orang itu kita melalui beberapa alternatif lain seperti itu tadi. Dan ketika kita belajar video, kita belajar fotografi, kita belajar soal desain, itu sebenarnya juga sebagai bekal anggota UPIM untuk mengasah soft skill mereka, karena di era sekarang kan nggak ada yang nggak terlibat dengan desain, foto, dan video ya kan. Dan dari sana juga kita nggak sekedar kayak orang-orang luar mungkin belajar video, foto itu hanya sekedar ya udah foto yang penting ISO-nya seperti ini, terus shutter speed-nya kayak gini gitu. Kita nggak sekedar soal tekniknya, tapi kita juga mempelajari soal maknanya itu seperti apa. Kalau dari aku sih nggak ada kesulitan, karena emang aku sebelumnya sudah mikir matang-matang gimana sih caranya biar aku sendiri tuh nggak keteteran dalam memanage waktuku antara kuliah sama UKM. Kalau dari aku itu benar-benar prioritasin dulu dari yang kuliahnya, diselesain matang-matang yang kuliahnya ini biar nggak ketinggalan juga tujuan utama kita di Ubara itu apa. Terus nanti kalau prioritas yang tadi sudah selesai, baru aku lanjutin ke UKM yang sekiranya nanti itu di UKM bakal ngapain itu aku juga selesain di UKM. Jadi harus balance lah antara
tujuan perkuliahan di Ubara sama ikut UKM itu apa gitu, yang nantinya nggak bakalan mengganggu kehidupanku. Kalau dari awal aku lihat UPIM itu benar-benar UKM yang aku butuhin untuk ngembangin diri aku sendiri. Dari awal kan aku juga minat banget di dunia kreatif dan UPIM itu punya itu gitu. Jadi selama 1 tahun gabung di UPIM itu aku benar-benar bisa dapetin dan ngembangin diri di bidang foto, videografi, desain grafis, berpikir kritis, tentang time management waktunya juga bisa dapet, terus sama public speakingnya itu juga dapet, sama lebih tampil percaya diri itu juga dapet banget sih di UPIM. Jadi kita itu berkarya bukan sekedar hanya berkarya, tapi kita itu berkarya juga harus mengerti maknanya. UPIM itu benar-benar yang menyajikan semua apa yang kita butuhkan. Jadi kalau semisal kamu kesusahan di bidang komunikasi, kamu bisa belajar di UPIM, nanti dapat ilmunya dan diajarin banyak tentang public speaking. Terus kalau di bidang kreatif juga nantinya di UPIM juga bakalan diajarin mengenai lebih dalam lagi tentang dunia kreatif. Karya ilmiahnya pun juga begitu, dan penalaran tentang filsafatnya juga pasti bakalan dapat banget. Apalagi ini kan juga UKM penalaran kayak gitu. Jadi ya kalau nggak join UPIM rugi sih.